Saya kira dua hal ya. Pertama, memang ketika ada Partai Amanat Nasional dan Golkar tentu saja, itu kan sangat kelihatan membuat PKB tidak nyaman. Karena Mhm. kemewahan untuk posisi cawapres yang diberikan kepada PKB itu secara perlahan mulai tergerus dan mulai tidak dianggap terlampau penting, mengingat posisi cawapres tentu saja harus dikomunikasikan dengan Partai Amanat Nasional dan Golkar tentu saja sebagai bagian dari koalisi yang bergabung dalam Prabowo Subianto. Mhm. Apalagi misalnya Partai Amanat Nasional ini kan selalu mengendorse Erick Thohir sebagai cawapres yang sangat mungkin akan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Inilah Mhm. yang saya kira membuat Muhaimin Iskandar dan PKB itu kemudian memutuskan hengkang dan sangat mungkin akan berkoalisi dengan Nasdem berpasangan dengan Anies Baswedan. Itu yang pertama ya, Mas. Nah, yang Iya. kedua tentu saja Prabowo Subianto ini sepertinya gagal ya membaca keinginan politik Muhaimin Iskandar yang mematok Mmm. harga mati bahwa di 2024 Muhaimin harus maju, Mas. Seakan-akan bahwa apa yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar itu ya hanya sebatas gimmick politik, bahwa PKB itu sangat mungkin bisa dilobi, bisa mundur dan seterusnya dan seterusnya. Kegagalan inilah yang kemudian membuat betapa Muhaimin Iskandar punya sikap politik yang realistis bahwa siapapun yang bisa memastikan Muhaimin Iskandar bisa maju di 2024, entah itu siapapun, maka disitulah kemudian keputusan politik PKB, keputusan politik Muhaimin Iskandar akan segera diputuskan. Oleh karena itu, di tengah gonjang-ganjing politik yang cukup luar biasa, ketika PKB kelihatan sangat nggak nyaman kira-kira begitu, setelah Prabowo mengumumkan nama koalisi baru, tentu Iya. Mohaimin mencari skenario yang lain, mencari partner politik yang memungkinkan Mohaimin bisa maju. Dan di situ jawabannya adalah Nasdem. Dan memberikan Mmm. satu endorsement dan kesempatan politik bahwa Mohaimin sangat mungkin akan menjadi calon wakil presiden yang akan berdampingan dengan Anies Baswedan. Saya kira dua Mhm. hal itu penyebab utama Muhaimin kemudian putar arah dan sangat mungkin akan berkoalisi dengan Anies di 2024.